Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita hari ini masih membahas mengenai diare. Nah tadi juga sudah ada tahapan-tahapan ya dokter ya, dehidrasi segala macam. Nah Hela juga mau tahu sebenarnya tahapan keberapa yang mewajibkan atau seharusnya kita membawa ke rumah sakit. Kalau dari dokter Wenti bagaimana dokter? Nanti sebenarnya akan dijelaskan waktu penjelasan kedua ya. Cuman kalau misalnya yang paling penting itu harus tahu diarenya itu ada tanda infeksi nggak? Kalau tanda infeksi itu biasanya tadi kan dijelaskan ada disertai dengan demam, kemudian disertai dengan darah, atau ada tanda-tanda dehidrasi. Itu harus segera dikonsultasikan medis. Artinya ada indikasi lain? Ya, ada indikasi lain. Oke, baik. Slide selanjutnya masih akan dokter Lisda lanjutkan. Sedikit lagi ya slide-nya ya. Oke. Kita buka lagi slide-nya. Oke. Gimana sih proses terjadinya gitu diare ya? Sebenarnya tadi kita udah paham ya, ada banyak yang dikait-kaitkan ya, akhirnya menjadi kayak benang-benang yang panjang ini gitu ya. Jadi ada banyak faktor resiko tadi ya, misalnya tadi di rumah atau pemukiman yang belum paham tentang prinsip atau konsep dari rumah sehat gitu ya, sehingga belum memiliki WC yang memadai, yang sesuai dengan standar gitu ya. Akhirnya kotoran itu tersebarlah di mana-mana, bisa di bawah pasir, di tanah dan lain sebagainya. Kemudian dia akan masuk gitu ya, atau akan ada lalat yang menghinggapi gitu ya. Kemudian lalat ini tadi terbang, kebetulan di rumah itu misalnya makanannya terbuka, nggak ditutup dengan penutupnya ya, atau nggak ditutup dengan tudung saji misalnya. Akhirnya lalat tadi bertelur lah di makanan itu. Lalu apa yang terjadi? Makanan itu tadi dikonsumsi oleh kita sekeluarga gitu, sehingga bisa menyebabkan muncullah keluhan atau gejala diare tadi. Nah biasanya juga ini dipengaruhi oleh tadi hand hygiene. Jadi dari tangan juga bisa, selain dari faktor yang tadi, ternyata yang membawa kumannya itu dari tangan kita sendiri. Kita yang ternyata agak mager kali ya untuk cuci tangan dengan prinsip hand hygiene yang betul atau yang benar ya. Atau mungkin dari air tadi, misalnya air yang kurang matang atau yang tidak dimasak dengan sampai matang sekali gitu ya. Itu juga menjadi sumber atau port di entry dari masuknya infeksi. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Nah, ini tadi sepintas saja, sudah agak disinggung juga ya, apa sih yang terjadi? Ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Bukan hanya terfokus pada jumlahnya, betul jumlah, kemudian warna, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bau, ada banyak yang harus kita perhatikan. Konsistensi ataupun bentuk, itu semua harus kita perhatikan. Tapi ada hal yang lebih serius, yaitu kehilangan cairan yang terjadi akibat dari proses diare tadi. Karena bukan hanya cairan yang keluar, tapi elektrolit tubuh pun keluar. Gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan apa? Tadi dehidrasi berat. Dehidrasi berat bisa menyebabkan penurunan kesadaran pada pasiennya. Penurunan kesadaran kemudian paling fatal, kita sudah berusaha ngejar ketertinggalan cairan tapi sudah tidak bisa lagi terkejar karena sudah terlalu jauh ya jaraknya ya antara yang hilang dengan yang mau kita masukin. Ya, makanya harus hati-hati banget nih pada case dehidrasi akibat diare. Kemudian bisa menyebabkan yang paling fatal yaitu kematian. Gitu. Artinya jangan menyepelekan walaupun hanya diare ya. Betul sekali. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh dokter. Oke, akan dilanjutkan oleh dokter Wenti ini penjelasannya. Silakan dokter Wenti. Ini belum ya. Oke, jadi saya melanjutkan dari Dokter Lisda ya. Bagaimana penegakan diagnosa dari diare? Jadi ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah anamnesa dan pemeriksaan penunjang. Jadi anamnesa dan pemeriksaan fisik, dan yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Next slide. Oke. Jadi untuk anamnesa dan pemeriksaan fisik. Oke, jadi yang pertama kalau anamnesa yang perlu kita tanyakan ke pasien itu adalah onsetnya seperti apa, durasinya sudah berapa lama, frekuensinya sudah berapa sering, kemudian volumenya itu seberapa banyak ya, dan pasti konsistensinya ya, cair, air atau masih ada ampasnya.
Lalu kita tanyakan juga gejala penyerta. Gejala penyerta di sini adalah apakah ada disertai mual dan muntah, kemudian apakah ada disertai dengan demam, lalu apakah ada disertai dengan sakit perut, dan hal-hal lainnya ya. Nah, lalu setelah itu kita tanyakan juga data epidemiologinya. Yang pertama riwayat perjalanannya. Dia ada berpergian dari mana, karena ada beberapa daerah yaitu yang merupakan endemis dari diare. Kemudian riwayat makanan terakhirnya itu juga perlu dipertanyakan ya. Lalu riwayat penggunaan obat-obatannya. Jadi ada beberapa obat seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lisda, itu efek sampingnya bisa menyebabkan diare. Lalu kita tanyakan juga riwayat wabah diare di sekitar tempat tinggalnya, karena itu berpengaruh dengan risiko terjadinya diare. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, jadi pemeriksaan fisik ini fokusnya adalah untuk menilai ada tidaknya tanda-tanda dehidrasi. Tadi udah agak disinggung sama Dr. Lisda ya, untuk anak-anak kurang lebih seperti itu. Nah, untuk orang dewasa agak sedikit mirip-mirip sebenarnya ya. Pertama kita bisa nilai dari mukosanya kering atau tidak, kemudian matanya cekung atau tidak. Lalu ada rasa haus yang sangat haus, lalu takikardi, yaitu rasanya irama nadinya begitu cepat, kemudian hipotensi, tensinya yang turun. Lalu kalau turgor itu biasa pada anak-anak tadi ya. Kalau turgor di anak-anak itu enak dilihatnya elastis atau tidak, kemudian turgornya cepat atau tidak. Nah, kalau untuk orang dewasa ataupun orang lansia, itu turgornya agak sulit kita nilai karena elastisitas kulitnya sudah berubah. Oke, itu dari anamnesa dan pemeriksaan fisik ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan lab itu biasanya kita bisa cek dengan darah rutin ya, untuk menilai ada tidaknya tanda infeksi. Lalu untuk pemeriksaan faal ginjal dan cairan elektrolit, ini penting untuk menilai gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu serologi itu bisa kita periksa juga jika curiga penyebabnya karena amoeba. Nah, untuk pemeriksaan tinja atau pemeriksaan feses itu sebenarnya direkomendasikan pada pasien dengan diare berat ya. Nah, diare berat itu yang seperti apa? Yang ditandai dengan diare akut yang disertai dengan demam tinggi, yaitu lebih dari 38,5 derajat. Lalu pasien yang sudah dirawat di rumah sakit dan sudah mendapatkan terapi antibiotika. Lalu diare persisten, yaitu tadi dijelaskan juga ya, diare itu ada dua ya, ada dari waktunya, ada akut dan kronis. Dan ada satu lagi, di antara kedua itu ada namanya diare persisten, yaitu 7-14 hari. Jadi ketika dia sudah masuk 14 hari, dia sudah kategori diare persisten, dan itu bisa kita curigai diare berat ya. Lalu diare yang disertai dengan dehidrasi, diare disentri, yaitu diare yang disertai dengan darah. Oke, untuk pemeriksaan feses ya. Lalu pemeriksaan imaging, sebenarnya agak jarang sih pemeriksaan imaging ini ya. Dia ada CT scan dan ada USG. Nah, ini biasanya direkomendasikan untuk penyebab diare kronis, untuk mengetahui penyebab diare kronis. Kalau pada CT scan itu, kalau kita curiga ada tanda-tanda keganasan, maka kita lakukan cek CT scan. Nah, kalau untuk USG itu, untuk disentri atau diare yang disebabkan oleh disentri, itu ada komplikasinya namanya liver abscess. Nah, itu bisa kita cek dengan USG tadi, apakah sudah ke arah sana atau belum ya. Lalu pemeriksaan endoskopi bawah atau kolonoskopi lagi-lagi ini direkomendasikan untuk penyebab diare kronis yang belum jelas penyebabnya, untuk lebih mencari tahu ya. Oke, nah untuk tata laksananya, jadi sebenarnya yang utama dari diare itu adalah terapi cairannya. Jangan sampai dia dehidrasi. Maka terapi utamanya adalah rehidrasi. Bisa secara oral maupun parenteral ya. Nah, untuk oral itu biasa kita kenal dengan oralit ya. Nah, kenapa sering kita sarankan ke pasien kalau habis BAB, kalau dia diare, habis BAB itu harus minum oralit. Kenapa seperti itu? Karena kita harus mengejar ketertinggalan cairan. Jadi ketika kita diare, itu banyak cairan yang terbuang, banyak cairan yang hilang, dan itu bukan hanya air putih saja ya, bukan hanya air, tapi ada zat-zat dalam tubuh kita yang hilang seperti natrium, kalium, glukosa, dan itu harus dikejar dan tidak bisa dengan air putih saja. Makanya lebih baik dengan oralit, karena oralit itu kandungannya sudah ada natrium, kalium, dan glukosa. Kemudian kalau tidak bisa dengan rehidrasi oral, harus terpaksa dengan parenteral, yaitu diinfus ya. Itu biasanya dilakukan di vaskes tingkat 2 ya. Nah, fungsinya apa rehidrasi tadi? Yaitu untuk mengkoreksi dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit agar tidak terjadi dehidrasi berat, agar ketertinggalan cairannya bisa kita kejar. Nah, lalu yang kedua, terapi sesuai penyebab diare. Jadi kan diare tadi banyak nih sebabnya. Ada yang bakteri, virus, ada yang parasit, ada yang malabsorpsi, ada yang karena
alergi tadi kan. Jadi sesuaikan penyebabnya ya. Contohnya, kalau dia disebabkan oleh bakteri, maka kita berikan antibiotik. Nah, kalau dia disebabkan oleh virus, jangan diberikan antibiotik. Jadi, untuk pasien diare tidak semua harus mengkonsumsi antibiotik ya. Artinya harus sesuai ya? Ya, benar, sesuai indikasinya pengobatannya. Lalu simptomatis. Nah, simptomatis ini tadi yang kita tanyakan sebelumnya tadi ya. Apakah ada gejala penyerta? Ada disertai demam atau tidak? Kalau ada disertai demam, kita berikan untuk penurunan demamnya. Kalau ada disertai mual atau muntah, kita berikan anti mual dan anti muntahnya. Lalu probiotik. Probiotik ini bagus ya sebenarnya. Dia adalah bakteri yang menguntungkan bagi tubuh karena dia dapat mengatur keseimbangan mikrobiota. Nah, di diare ini fungsinya adalah mempersingkat durasi diare dan menurunkan frekuensi dari diare tadi. Jadi agar lebih cepat pulih. Nah, kalau pada anak-anak biasanya zinc juga direkomendasikan ya, malah sangat penting ya. Karena fungsi zinc hampir sama dengan probiotik tadi. Oke dokter, dari banyaknya gejala kan dari virus, bakteri, tapi yang paling terkenal kalau diare ini katanya makanan pedas. Ya. Nah, kita akan bahas tapi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.